Jumpa kembali dengan saya Lydia Widianti. Kali ini saya akan membicarakan tentang inquiry, yaitu bagaimana memahami inquiry dalam pembelajaran. Kata inquiry merujuk pada proses mencari pengetahuan atau informasi melalui penyelidikan yang sistematis. Dalam konteks pendidikan, istilah inquiry mengacu pada pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses penemuan pengetahuan melalui pengamatan, pertanyaan, eksperimen, dan refleksi. Dalam pembelajaran inquiry ada 3 hal penting di dalamnya. Yang pertama pertanyaan, yang kedua penelitian, yang ketiga eksplorasi. Ketiga aspek ini dipakai untuk membangun pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan tentang sebuah konsep. Peran guru dalam pembelajaran inquiry adalah yang pertama dia berperan sebagai motivator, yang kedua dia berperan sebagai administrator, yang ketiga dia berperan sebagai seorang manajer, yang keempat guru berperan sebagai seorang fasilitator, yang kelima dia sebagai pengarah, dan yang keenam dia sebagai rewarder. Inquiry berdasarkan besarnya intervensi guru terhadap siswa, antara lain adalah inquiry terbimbing, di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Inquiry terbimbing ini digunakan bagi siswa yang kurang mampu belajar dengan menggunakan pendekatan inquiry. Yang kedua adalah inquiry bebas, di mana bimbingan dari guru sangat sedikit diberikan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Jenis inquiry ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan inquiry. Bentuk yang ketiga adalah inquiry bebas yang dimodifikasikan. Jenis ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari 2 inquiry sebelumnya, yaitu gabungan dari inquiry terbimbing dan inquiry bebas. Langkah-langkah pembelajaran inquiry yang pertama adalah orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data, dan yang keenam adalah menarik sebuah kesimpulan. Manfaat pembelajaran inquiry yang pertama adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis, yang kedua peningkatan motivasi belajar, yang ketiga pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan yang keempat adalah mendorong kemandirian belajar. Berikut ini beberapa tantangan dalam implementasi inquiry dalam pembelajaran. Yang pertama kurangnya sumber daya, yang kedua pengelompokan siswa yang kurang cermat dapat melemahkan kolaborasi dan efektivitas belajar. Yang ketiga adalah penilaian yang kurang tepat, di mana guru dapat menggunakan berbagai alat penilaian yang mencakup kinerja siswa seperti proyek, presentasi, portofolio, atau penugasan yang berbasis masalah. Berikut ini adalah analisis model pembelajaran inquiry di dalam pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah. Berkaitan dengan pendekatan inquiry yang tepat adalah berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik aktif menggali dan menemukan pengetahuan melalui pertanyaan, eksplorasi, investigasi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan kritis. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan model inquiry adalah mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Beberapa metode inquiry yang sering digunakan adalah inquiry terbimbing, inquiry terbuka, dan inquiry berbasis proyek. Berkaitan dengan strategi yang digunakan dalam model inquiry adalah meliputi perancangan pertanyaan yang memancing eksplorasi, pemilihan sumber belajar yang relevan, serta penyusunan kegiatan yang memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan materi
pelajaran. Teknik yang bisa digunakan di dalam inquiry ini adalah peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan atau masalah. Teknik yang kedua adalah secara eksperimen, di mana peserta didik melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis mereka. Yang berikut adalah observasi, di mana peserta didik mengamati fenomena atau objek untuk mengumpulkan data. Dan teknik wawancara juga sering digunakan untuk mendukung implementasi inquiry ini di dalam pembelajaran.